Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis bab al-amru atau babul amri biqitalin nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bab perintah untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis Abi Bakar dan Umar. Abu Hurairah berkata, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakrin wa kafara man kafara min al-Arab. Faqala Umar, kaifa tuqatilu an-nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqih wa hisabuhu 'ala Allah. Faqala Abu Bakrin, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah fa inna az-zakata haqqul mal. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Qala Umar radhiyallahu anhu, fa wallahi ma huwa illa an qad syaraha Allahu sadra Abi Bakrin fa araftu annahu al-haqq. Abu Hurairah berkata, ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, dan di masa Abu Bakar kafirlah orang-orang yang kafir dari Arab, maka Umar berkata, bagaimana engkau hendak memerangi manusia sementara Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka siapa yang mengucapkannya, maka sungguh ia telah terlindung dariku harta dan jiwanya kecuali dengan haknya, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Karena sesungguhnya zakat itu hak harta. Demi Allah, kalaulah mereka mencegah dariku anaqan, itu anak kambing, yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah SAW, maka aku akan perangi mereka karena tidak mau memberinya. Berkata Umar, demi Allah, ya ternyata ia adalah ya kebenaran, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membuka hati Abu Bakar, dan aku pun mengetahui bahwa beliau di atas kebenaran. Ya,
Ya, anak di sini yaitu al-untha minal, ya, apa namanya, anak itu sebagian ulama mengatakan kambing betina, ya, sebagian mengatakan dia anaknya kambing. Nah, sebagian lagi mengatakan ya anak itu maknanya adalah tali sendal, ya, Allahu a'lam. Baik, akhwan Islam, kita akan syarah sedikit demi sedikit hadis ini ya. Abu Hurairah berkata ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah. Di masa Abu Bakar, ya, ada orang-orang yang kafir, murtad kembali, ya. Di mana orang-orang yang kafir ini ada dua macam. Yang pertama yaitu yang kembali kepada agama nenek moyangnya. Yang kedua yaitu yang mengikuti nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Demikian pula Al-Aswad al-Insi. Demikian pula Sajah. Ini nabi-nabi palsu ya, yang mengaku dirinya nabi. Ini ya, dua kelompok ini murtad yang diperangi oleh Abu Bakar. Dan ada lagi dua kelompok lain yang diperangi oleh Abu Bakar. Yang pertama yaitu mereka yang tidak mau, yang mengingkari kewajiban zakat. Yang mereka ya mengingkari kewajiban apa? Zakat. Yang kedua, mereka yang meyakini bahwa ya zakat itu wajib. Tapi mereka meyakini bahwa zakat itu hanya khusus untuk Rasulullah saja. Tidak untuk Abu Bakar. Maka ini semua diperangi oleh Umar. Nah, Umar setuju memerangi mereka yang kembali murtad kepada agama nenek moyangnya. Demikian pula setuju Umar untuk memerangi orang-orang yang mengikuti nabi palsu itu. Iya. Demikian pula Umar setuju memerangi orang yang mengingkari kewajiban zakat. Yang tidak disetujui oleh Umar ini yang terakhir, di mana mereka punya keyakinan bahwa zakat itu wajib. Tapi masalahnya mereka punya keyakinan bahwa zakat itu khusus untuk Rasulullah saja, tidak untuk yang lain. Sehingga mereka tidak mau memberinya kepada Abu Bakar. Nah, Umar merasa heran, kok Abu Bakar memerangi orang yang jenis ini. Alasan Umar apa, Pak? Karena hadis, disebutkan dalam hadis, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Seharusnya atas dasar hadis ini Abu Bakar nggak boleh dong memerangi mereka. Tapi ya, ternyata Abu Bakar akhwat Islam memiliki pemahaman yang lebih dari Umar. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Artinya, kata Abu Bakar, bukankah disebutkan dalam hadis tersebut, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan terpelihara dariku darah dan hartanya, kecuali dengan haknya. Iya. Maka Abu Bakar memahami orang yang tidak sholat berarti dia sudah membatalkan hak Islam. Maka yang seperti ini harus diperangi. Lalu apa bedanya dengan zakat? Bukankah zakat pun juga hak harta? Iya. Namun akhwan Islam, belum sampai kepada Abu Bakar dan Umar lafaz lain. Sebetulnya ada lafaz lain, makanya dibawakan di hadis yang nomor 14.
Demikian pula hadis 15. Mana di hadis yang nomor 15 yaitu hadis Abdullah bin Umar. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Nah, lafaz ini yang nggak sampai kepada Abu Bakar dan Umar. Iya. Dan diketahui oleh Abdullah bin Umar. Kalaulah lafaz ini sampai kepada Abu Bakar dan Umar, tidak akan terjadi dialog ini. Karena hadis lafaz Ibnu Umar ini sudah sangat jelas sekali. Iya. Orang yang tidak mau bayar zakat harus diperangi. Ya, cuma masalahnya lafaz yang sampai kepada Umar, demikian pula Abu Bakar, hanya sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga itu yang menjadi problem Umar. Rasulullah hanya mengatakan sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sementara mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, mereka cuma tidak bayar zakat saja. Kenapa harus diperangi? Maka Abu Bakar mengatakan, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena zakat itu haknya harta. Yaitu Abu Bakar berhujjah dengan lafaz illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Iya. Maka ya, tampaklah kepada Umar kebenaran pemahaman Abu Bakar. Dan bahwasanya yang dipahami oleh Abu Bakar itu yang benar dan yang sahih. Baik, akhir dari hadis ini kita ambil faidah. Sebelumnya, ya, kita akan sedikit membahas kata-kata aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Siapa sih yang dimaksud dengan manusia di sini, Pak? Karena hadis ini, Pak, kalau dipahami secara serampangan, seakan-akan Islam itu agama perang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Serem banget ini. Seakan-akan Islam itu agama perang. Ketahuilah, yang dimaksud dengan manusia, an-nas di sini, alif lamnya bukan alif lam lil istighraq. Ya. An-nas di sini alif lamnya lil ahdi dzikri. Itu manusia yang tertentu saja, tidak semua manusia. Yang dimaksud dengan manusia di dalam hadis ini yaitu orang-orang kafir harbi. Orang-orang kafir apa? Harbi. Karena orang kafir itu ada dua macam, Mas. Ada orang kafir yang harbi dan ada orang kafir yang non harbi. Siapa orang kafir harbi itu? Orang kafir yang memerangi Islam. Orang kafir yang apa? Ya, mengusir kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin. Makanya namanya kafir harbi. Ada lagi kafir non harbi, yaitu orang kafir yang tidak memerangi ya kaum muslimin. Nah, orang kafir yang non harbi yang tidak diboleh diperangi ini ada 3 macam. Macam yang pertama yaitu kafir dhimmi. Siapa dia? Yaitu orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan membayar jizyah. Membayar apa? Jizyah. Apa sih jizyah itu, Pak? Sejenis upeti gitu, Pak. Yang kedua, orang kafir mu'ahad. Siapa itu? Yaitu orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin.
untuk tidak saling memerangi yang disebut dengan gencatan senjata. Yang ketiga yaitu orang kafir musta'man. Siapa dia? Yaitu orang kafir yang diberikan perlindungan oleh pemerintah Islam atau oleh seorang muslim. Kalau pemerintah melindungi mereka, maka mereka itu statusnya kafir musta'man. Kafir apa? Musta'man. Nah, 3 jenis ini nggak boleh diperangi. Kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Jadi, siapa yang dimaksud dalam hadis ini? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Yaitu tadi. Yang dimaksud dengan manusia di sini yang tertentu saja, yaitu orang-orang kafir harbi. Iya. Baik, dari hadis ini akhirnya kita ambil faidah. Faidah yang pertama yang bisa kita petik, dalilun ala anna man qala la ilaha illallah hukima lahu bi Islam. Dalil bahwa orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat maka ia dihukumi sebagai seorang muslim. Maka ia dihukumi sebagai seorang apa? Muslim. Siapapun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia juga melaksanakan sholat, maka kita katakan dia muslim. Boleh nggak kita katakan dia mukmin, Pak? Beda antara muslim dan mukmin. Ya. Karena mukmin itu lebih dari muslim. Karena mukmin itu ya amalan-amalan yang ada di dalam hati melebihi daripada sebatas Islam. Kalau Islam kan identik dengan amalan-amalan yang sifatnya lahiriah, tampak. Makanya orang yang memperlihatkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, kita katakan dia muslim. Masalah batinnya tidak beriman itu antara dia dengan Allah. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara Islam dan iman. Allah mengatakan dalam surat apa? Al-Hujurat ayat 14. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang Arab, ya, kami beriman, kami mukmin. Allah berfirman, katakan kalian belum beriman tapi kalian Islam. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat dan tidak mau bayar zakat maka diperangi oleh pemerintah Islam. Ya, orang yang nggak mau sholat, nggak mau bayar zakat maka diperangi oleh pemerintah Islam. Dan ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i bahwa orang yang tidak sholat hukumnya dibunuh. Namun apakah ya kalau dia disuruh untuk taubat dulu, kamu taubat, kalau kamu nggak mau sholat, kamu dibunuh. Ternyata dia lebih memilih dibunuh daripada harus sholat. Maka pendapat yang sahih dari pendapat mazhab Syafi'i bahwa orang ini matinya kafir. Ya, kenapa? Karena dia lebih memilih dibunuh daripada apa? Sholat. Nggak mungkin orang Islam seperti itu ya. Iya. Di sini kita ambil faedah, akhi, yang
3, dalilun ala muraja'ati wa munadharatil akabir. Ini menunjukkan para sahabat dahulu dan para ulama besar, para sahabat mereka melakukan munadharah, saling berdebat. Lihat Abu Bakar dan Umar di sini berdebat, memahami sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Abu Umar tidak setuju dengan perbuatan Abu Bakar memerangi orang yang tidak bayar zakat, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah, sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana kamu akan perangi orang seperti ini, ya Abu Bakar? Tapi Abu Bakar punya pemahaman yang lain. Nah, inilah, Jadi yang namanya berdebat, kalau selama itu ilmiah, Pak, dialog yang sifatnya ilmiah itu boleh-boleh saja. Tapi dialognya Abu Bakar dan Umar bukan di depan orang-orang, Pak. Dialognya Abu Bakar dan Umar itu di majelis khusus, yang isinya para ulama. Maka dari itu yang dilakukan oleh banyak di zaman sekarang dialog terbuka, akhi, ini kurang baik. Memang boleh, kata para ulama, dialog terbuka kalau memang keadaannya terpaksa. Di mana tujuannya untuk membela yang hak. Tapi biasanya Pak, kalau dialog terbuka itu orang untuk merujuk kepada kebenaran itu malu. Masa saya kalah? Yang namanya dialog terbuka yang hadir orang-orang awam. Orang awam tuh bisanya apa? Yang menang diteprokin, yang kalah disorakin. Sama sekali kurang manfaat. Bahkan terkadang dialog terbuka itu hanya menebar syubhat. Makanya yang lebih baik dialog itu udah 4 mata saja. Dan memang tujuan dialog itu tujuannya untuk mencari apa? Kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan. Makanya kalau kita dialog sama orang, Pak, kita sampaikan hujah-hujah tetap aja ngeyel. Dan kita melihat ini orang, dialognya bukan mencari kebenaran, tapi hanya sebatas mencari apa? Kemenangan. Udah tinggalin aja. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berdialog dengan orang. Ketika Imam Syafi'i membawakan hujah-hujah, orang tuh ngeyel. Apa kata Imam Syafi'i? Afhamani jahluk. Aku kalah sama kebodohan. Masya Allah. Hingga Imam Syafi'i pun kemudian langsung pergi. Nggak mau lagi meladeninya. Karena nggak ada manfaatnya. Buat apa kita dialog sama orang seperti itu? Dibawakan hujah nggak paham. Yang ada adalah ngeyel. Yang ada adalah hanya sebatas mengandalkan pendapat-pendapat. Akhirnya habis waktu. Hati kita jadi kesal juga. Yang ada berantem dan yang lainnya. Hadis ini kita ambil faidah yang keberapa? Hadis ini menunjukkan ikhtilaful afham fi fahmin nusus. Perbedaan pemahaman dalam memahami nas di kalangan para ulama itu lumrah dan pasti terjadi, Pak. Makanya tidak heran, Pak, terjadi khilaf-khilaf para ulama dalam masalah-masalah fikih karena pemahaman mereka berbeda-beda dalam memahami dalil. Contoh saja misalnya hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Imam Syafi'i memandang hadis ini umum. Karena Nabi mengatakan tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i ini hadis umum bentuknya.
berlaku untuk imam maupun makmum, dan berlaku untuk sholat sir maupun jahar. Sehingga menurut Imam Syafi'i, makmum wajib baca Al-Fatihah walaupun itu dalam sholat jahriyah. Hujahnya tadi hadis tadi. Imam Ahmad beda lagi pendapatnya. Imam Ahmad mengatakan bahwa kalau sholat yang jahar, diam, wajib mendengarkan dan diam, tidak boleh baca. Iya. Hujahnya apa? Imam Ahmad berdalil dengan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Berarti ini untuk jahar. Imam Ahmad mengatakan seluruh ulama sepakat bahwa ayat ini turun tentang masalah bacaan makmum di belakang imam. Ya. Adapun hadis tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Menurut Imam Ahmad, ini umum yang dikhususkan oleh ayat. Umum yang dikhususkan apa? Oleh ayat. Berarti dikecualikan padanya sholat jahriyah. Karena Allah mengatakan apabila dibacakan Al-Quran, sedangkan dibacakan itu pasti keras. Berarti untuk sholat jahriyah dia. Iya. Sedangkan Imam Syafi'i berbeda memahami ayat tadi. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, dengarkan dan diam. Ayat ini umum. Dikecualikan padanya Al-Fatihah. Lihat, pemahaman para ulama berbeda. Maka dalam masalah seperti ini, yang mereka masing-masing berhujah dengan dalil, dan pemahaman mereka juga tidak bertabrakan dengan kaidah-kaidah syariat, ya cukup kita mengamalkan yang kita pandang rajih saja, selesai. Dan tidak boleh kita memaksakan pendapat kita. Kamu harus ikut pendapat saya, tidak boleh. Iya. Makanya Imam Syafi'i tidak memaksakan pendapatnya kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad pun tidak memaksakan pendapatnya kepada siapa? Ya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, terkadang kan Pak, di masyarakat kita itu memaksakan pendapat dalam masalah yang seperti ini. Ya. Lalu kemudian menganggap orang yang tidak setuju dengan pendapatnya, wah ini sesat, ahli bid'ah, dan yang lainnya. Ini yang bahaya. Ini yang bisa menjadi sumber perpecahan. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, si'atu ilmi Abi Bakrin As-Siddiq. Keluasan ilmu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana tampak Abu Bakar di sini ya lebih paham dari Umar dalam memahami hadis tersebut. Walaupun ini ya bukan berarti bahwasanya setiap pendapat Abu Bakar pasti benar, belum tentu juga, Pak. Pernah Umar berbeda paham dengan Abu Bakar soal masalah membukukan Al-Quran. Umar berkata kepada Abu Bakar, ya, kata Umar, hai Abu Bakar, para penghafal Quran banyak yang gugur di medan perang. Aku khawatir Al-Quran akan hilang, hai Abu Bakar. Perintahkan orang supaya mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Tadinya Abu Bakar nggak setuju. Kenapa? Abu Bakar khawatir ini termasuk bid'ah. Karena nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi Umar terus memahamkan kepada Abu Bakar bahwa ini tidak termasuk bid'ah. Ini maslahat yang besar. Untuk apa? Menjaga Al-Quran jangan sampai apa? Hilang. Sampai akhirnya Abu Bakar pun tampaklah kebenaran ucapan
Umar. Memang Abu Bakar dan Umar ini ilmunya luar biasa. Iya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh ya, agar kita rujuk kepada dua orang ini setelah beliau meninggal. Kata Rasulullah, iqtadu billadaini min ba'di. Ikuti oleh kalian dua orang ini nanti setelahku. Abi Bakrin wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Nah, mereka diberikan oleh Allah keluasan ilmu yang luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah bermimpi tentang Umar. Kata Rasulullah SAW apa dalam riwayat Bukhari, ra'aitu ka'anni ashrabul laban. Aku bermimpi seakan aku minum susu. Sampai-sampai aku merasakan kenyangnya minum susu, ya terasa kenyang itu sampai ke kuku-kuku, kata Rasulullah. Tsumma a'taitul fadlah Umar ibn Khattab. Kemudian aku memberikan sisanya kepada Umar. Lalu para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, apa takwil mimpimu, hai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Al-ilm. Itu ilmu. Masya Allah. Iya. Makanya tidak aneh. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ada 15 ayat yang turun atas usulan Umar. Iya. Ada 15 ayat yang turun karena usulan siapa? Umar. Di antaranya Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat?" Makom di sini bukan makam ya. Makom di sini tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun apa? Ka'bah. Bagaimana kalau kita jadikan ini? Ternyata usulan Umar langsung disetujui oleh Allah. Bayangkan. Allah berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Ketika Rasulullah hendak mensolatkan tokoh munafik tuh Pak, Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Umar dengan beraninya menghadang Rasulullah dan berkata, "Bagaimana engkau mensolatkan musuh Allah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Hai Umar, aku hanya diberikan oleh Allah pilihan saja. Allah berfirman kepadaku, istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum." Kamu mohonkan ampunan buat dia atau kamu tidak mohonkan ampunan. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Kalau kamu mohonkan ampunan untuk mereka 70 kali pun Allah tidak akan ampuni mereka. Kata Rasulullah, "Wahai Umar, kalau aku mohonkan ampunan lebih dari 70 kali ternyata Allah ampuni dia, aku akan lakukan." Subhanallah ya, kasih sayangnya Rasulullah itu pada umatnya ya. Ternyata apa yang terjadi Pak? Tak lama kemudian Allah turunkan ayat membenarkan sikap Umar. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, wala taqum ala qabr." Iya, jangan sekali-kali kamu menyolati mereka seorang pun, dan jangan kamu berdiri di kuburannya. Bayangkan Pak. Kita lebih tentram dong kepada orang yang fatwanya, pendapatnya disetujui langsung oleh Allah. Ya tidak? Allah langsung setuju dan membenarkan pendapat. Ini yang membenarkan langsung Allah, pencipta langit dan bumi. Masya Allah. Allahu Akbar. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Lau kana ba'di nabi." Kalaulah seandainya setelahku masih ada nabi, pasti orangnya Umar. Pasti orangnya apa? Umar. Iya. Tapi aneh ya Pak, orang Syiah benci banget sama Umar. Sampai hari ini Pak, kalau antum di Madinah itu, orang Syiah paling gak mau masuk dari pintu Umar. Gak mau. Sampai-sampai seorang ulama Saudi mengatakan, "Semoga Allah merahmatimu Umar. Waktu hidup, setan tidak berani pas-pasan sama kamu. Dan seketika kamu meninggal pun, tetap aja mereka nggak mau." Ya, Masya Allah. Di sini kita ambil faidah yang akan Islam berikutnya.
Ar-ruju' ila as-shawab ba'da tabayyun wa wuduhil hujjah. Itu rujuk kepada kebenaran setelah jelas kepada kita hujjahnya. Lihat Umar tidak setuju dengan perbuatan Abu Bakar memerangi orang yang tidak bayar zakat. Maka Abu Bakar menjelaskan makna hadis tersebut. Iya, maka tampaklah kepada Umar kebenaran pendapat Abu Bakar. Maka Umar pun rujuk. Nah, demikian Pak kita. Iya. Kalau sudah jelas kepada kita kebenaran sebuah pendapat, karena ada hujah-hujah yang sangat kuat sekali, apa susahnya kita untuk merujuk? Makanya kata para ulama mengatakan ar-ruju'u ilal haqqi khairum minat tamadi al-batil. Rujuk kepada kebenaran itu lebih baik daripada ngeyel di atas kebatilan. Cuma terkadang kita ya membela pendapat kita padahal kita sebetulnya tahu salah hanya karena demi untuk menjaga image, Pak. Atau biar nggak malu ataupun yang lainnya. Kenapa? Orang yang menginginkan keridhaan Allah, Pak, nggak masalah dirinya dibully, dicaci, dihinakan hanya karena dia kemudian merubah pendapatnya dan rujuk kepada kebenaran. Karena seorang mukmin tuh Pak, baginya kebenaran itu segala-galanya. Iya. Lebih dia cintai dari segala-galanya ya akhul Islam azan ya Allah wa ya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, akhi. Hadis ini menunjukkan hujjatul qiyas. Bahwa qiyas itu hujjah. Dari mana? Yaitu di sini Abu Bakar berhujjah dengan qiyas. Abu Bakar berkata, demi Allah hai Umar, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Lihat, di sini Abu Bakar mengkiaskan zakat dengan apa? Sholat. Apa bedanya? Kalau sholat itu hak Islam, zakat pun hak harta. Kalau orang yang meninggalkan sholat diperangi, maka demikian pula zakat. Iya. Maka ini menunjukkan akal Islam bahwa qiyas itu hujjah. Namun tentunya, akhi, ya, dalam menggunakan qiyas harus kita pahami betul-betul apa namanya batasan-batasannya. Kapan kita boleh pakai qiyas, Pak? Kata para ulama, qiyas itu boleh kalau sudah tidak ada dalil. Imam Ahmad mengatakan al-qiyasu bimanzilatil maitah. Qiyas itu sama dengan bangkai. Kita boleh makan bangkai kalau sudah tidak ada apa? Makanan lagi. Demikian pula, boleh kita pakai qiyas kalau sudah tidak ada dalil. Maka pada waktu itu kita gunakan apa? Qiyas. Makanya kata para ulama apa? La qiyasa ma'ad dalil. Tidak boleh ada qiyas selama masih ada dalil. Kalau misalnya qiyasnya bertabrakan dengan dalil, mana yang lebih dahulukan, Pak? Dalil apa qiyas? Dalil. Makanya para ulama, ya, jumhur tidak setuju dengan pendapat Abu Hanifah yang berpendapat boleh seorang wanita menikahkan dirinya tanpa wali dan dua saksi. Jadi menurut Abu Hanifah, wanita yang sudah dewasa itu boleh menikahkan dirinya tanpa harus ada wali, tanpa ada dua saksi. Jadi misalnya antum sama akhwat, kemudian langsung akad tanpa wali, tanpa dua saksi. Kata Abu Hanifah sah. Dalilnya Pak, qiyas. Qiyas dengan apa? Akad jual beli. Dikiaskan dengan akad jual beli. Tapi qiyas ini tidak bisa kita terima, Pak. Kenapa? Karena qiyas ini bertabrakan dengan dalil. Rasulullah SAW bersabda apa?
La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ya nakahat bi ghairi izni waliyiha fa nikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Maka jumhur menolak pendapat Abu Hanifah. Kias ente tabrak dengan apa? Dalil. Siapapun yang membuat kias yang ternyata kiasnya bertabrakan dengan dalil, wajib dibuang kias. Utamakan apa? Dalil. Jadi ya, kalau antum mau belum apa-apa sudah pakai kias, salah. Karena sebagian orang suka begitu, Pak. Belum apa-apa sudah pakai kias. Jangan dulu pakai kias, cari dulu dalil. Kalau sudah cari dalil, gak dapat baru pakai apa? Kias. Baik, Abdul, azan dulu dan kita sholat. Setelah itu kita lanjutkan insyaallah. Billahi taufiq. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kemudian faidah selanjutnya, faidah yang keberapa? Yang ke-8, al-adab hina al-munadharah wa ikhtiyar ma yunasib min al-alfaz wal bu'd an alfaz at-tajrih lil mukhalif. Ketika kita berdebat, ya, saat kita berdebat, berdialog, hendaklah kita menjaga adab. Ya. Di antaranya yaitu menjauhi kata-kata yang kasar. Lihat Umar ya, ketika berdialog dengan Abu Bakar, Umar tidak berkata, Abu Bakar kamu salah. Tapi kata Umar apa? Bagaimana engkau memerangi manusia sementara Rasulullah SAW bersabda begini? Masya Allah, ya. Demikian kita ketika berdialog, yang namanya dialog itu, Pak, jangan sekali-kali ya menggunakan kata-kata yang seakan-akan kita ini hebat sekali gitu, lalu kemudian meremehkan ya lawan kita. Tidak, gunakan adab. Afwan akhi, ya, seperti pernah Said apa namanya, saya lupa namanya, seorang tabi'in yang berkata kepada teman-temannya, siapa tadi malam yang melihat bintang yang jatuh? Lalu kemudian seseorang yang bernama Husain berkata, aku. Tapi waktu itu aku tidak sedang sholat. Aku waktu itu tersengat kalajengking, jadi nggak bisa tidur. Kemudian ya, beliau bertanya kepada Husain, apa yang kamu lakukan? Kata Husain, aku minta diruqyah. Kemudian beliau bertanya lagi, apa dalilmu? Kok kamu minta diruqyah? Kata dia, karena ya sebuah hadis Nabi bersabda tidak boleh meruqyah kecuali karena terkena ain atau hummah. Apa kata beliau? Ya, laqad ahsana man intaha ila ma qad sami. Sungguh bagus orang yang mengamalkan dalil yang sampai kepadanya. Tapi aku punya dalil lain yang lebih bagus dari itu. Lalu kemudian
Beliau pun membawakan hadis tentang Rasulullah SAW melihat para nabi, ada yang diikuti suatu kaum, ada yang diikuti oleh satu dua orang saja, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian diperlihatkan kepada beliau itu jumlah yang besar. Dan dikabarkan dalam hadis itu, dalam umat Islam ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Lihat, adab dalam dialog itu penting. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan ijtihadul a'immah fin nawazil, yaitu dalam masalah-masalah kontemporer yang baru muncul. Maka serahkan permasalahan itu kepada para ahli ijtihad. Siapa ahli ijtihad? Ahli ijtihad itu Pak yang sudah terpenuhi padanya alat-alat ijtihad. Apa itu alat-alat ijtihad? Jadi antaranya menguasai Al-Quran dan hadis, demikian pula menguasai bahasa Arab dengan seluk-beluknya. Dia menguasai usul fikih, kaidah fikih, ilmu hadis, tata cara mentarjih. Dia juga menguasai pendapat-pendapat para ulama. Nah, masalah-masalah kontemporer tidak boleh setiap orang bicara dalam masalah agama. Itu serahkan, biarkan. Yang berbicara itu para ahli ijtihad. Kalau kita terkadang Masya Allah, Pak, masalah-masalah kontemporer semua ngomong. Bahkan penuntut ilmu yang Arba'in Nawawi aja nggak apal-apal, ikut ngomong, Pak. Ikut berfatwa. La haula wala quwata illa billah. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, fihi annal mujtahid la yuqallidul mujtahid madama min ahli ijtihad. Seorang ahli ijtihad tidak boleh taklid kepada ahli ijtihad lain. Seorang ahli ijtihad tidak boleh taklid kepada ahli ijtihad lain. Kenapa? Karena Umar ahli ijtihad tidak, ulama bukan, Pak? Iya. Tapi Umar tidak taklid kepada Abu Bakar. Umar tidak taklid kepada siapa? Abu Bakar. Iya. Kecuali kata para ulama, boleh seorang ahli ijtihad taklid kepada ahli ijtihad yang lain dalam satu keadaan. Itu ketika darurat saja. Adapun kalau keadaannya tidak darurat, maka dia wajib untuk mencari dalil. Iya. Apa sih taklid itu, Pak? Taklid itu artinya mengikuti pendapat tanpa mengetahui dasarnya. Itu namanya apa? Taklid. Taklid itu hanya untuk siapa? Hanya untuk orang awam. Orang yang awam, yang gak punya ilmu, memang kewajiban mereka taklid kepada ulama. Kenapa? Sebab kalau orang awam disuruh memahami sendiri, bahaya, Pak. Kalau orang awam disuruh memahami sendiri dalil, bisa-bisa hancur nih agama. Maka kewajiban awam seperti firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Iya. Faedah selanjutnya kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa fil qissah dalilun ala anna sunnah qad takhfa ala ba'di akabiris sahabah wa yattali'a 'alaiha ahaduhum. Walihada lam yultafat ila al-ara' walau qawiyat ma'a wujudi sunnatin tukhalifuha wala yuqal kaifa khafiya dha ala fulan. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kisah ini merupakan dalil
Terkadang ada hadis yang tidak sampai dan tidak diketahui oleh sahabat-sahabat besar dan diketahui oleh sahabat yang lain. Abu Bakar dan Umar kan sahabat besar, Pak, ulama besarnya. Tapi ternyata tidak sampai kepada Abu Bakar dan Umar lafaz yang sudah kita sebutkan tadi. Dan ternyata diketahui Abdullah bin Umar. Iya. Oleh karena itu kata beliau, tidak boleh kita berpegang kepada pendapat selama masih ada dalil. Walaupun pendapat itu sepertinya kuat secara akal, tapi kalau bertabrakan dengan dalil tetap tidak boleh diambil. Maksudnya ada dalil. Ya. Sebuah contoh saja misalnya, Pak. Sebagian pendapat ulama Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang masuk masjid dalam keadaan imam sedang khutbah Jumat, maka dia harus langsung duduk dan tidak boleh sholat tahiyat masjid. Alasannya apa? Alasannya karena mendengar khutbah Jumat itu wajib. Sedangkan sholat sunnah itu hukumnya apa? Sholat tahiyat masjid hukumnya apa? Sunnah. Secara kaidah kita harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Memang ini kalau kita lihat secara kaidah dan pendapat kuat, Pak. Tapi masalahnya bertabrakan dengan dalil. Dalam riwayat Muslim ada seorang sahabat masuk masjid langsung duduk. Sahabat ini namanya Sulaik al-Ghatafani. Dan saat itu Nabi SAW sedang khutbah Jumat. Lalu Nabi bersabda kepada Sulaik, "As-sallaita, kamu sudah sholat belum?" "Belum, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Qum farka ya wa tajawaz fihima." Berdirilah kamu. Sholat 2 rakaat dan ringankan sholat. Ternyata Nabi tetap menyuruh dia untuk sholat tahiyat masjid. Maka kalau sudah ada dalil, mana yang kita dahulukan, Pak? Dalil tuh. Walaupun pendapat yang mengatakan ini seperti memang kalau secara kaidah betul kuat, sahih. Ya, tapi masalahnya pendapat ini bertabrakan dengan apa? Dalil. Makanya kata Imam Ibnu Hajar, walihada la yultafat il ara. Makanya tidak boleh mengambil pendapat ma'awujudi sunnatin tukhalifuha. Tidak boleh mengambil pendapat selama masih ada dalil yang bertabrakan dengannya, walaupun kelihatannya pendapat itu kuat. Ya. Wala yuqal kaifa khafiyada ala fulan, dan tidak boleh berkata mana mungkin ulama sebesar dia tersembunyi kepadanya. Kita katakan sangat mungkin. Kenapa? Abu Bakar Umar aja tersembunyi padanya ilmu. Apalagi ulama-ulama yang di bawah Abu Bakar dan Umar. Wallahu a'lam, demikian. Kita buka tanya jawab. Nah. Kayaknya nggak ada yang bertanya ya. Kalau nggak ada, alhamdulillah banget, Pak. Apa yang dilakukan makmum ketika sholat berjamaah yang bacaannya jahar? Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah di rakaat 1 dan 2 atau cukup dengarkan? Kan sudah saya bahas tadi, khilaf para ulama dalam hal ini. Mungkin maksud antum mana yang paling kuat kali ya? Menurut saya. Ya. Karena antum bertanya kepada saya, ya saya jawab. Saya merojihkan pendapat Imam Ahmad. Itu apabila sholatnya jahar, maka cukup diam dan mendengar. Adapun kalau sholatnya sir, maka pada waktu itu wajib baca Al-Fatihah. Apakah sah orang yang bisu sholat tanpa baca Al-Fatihah karena dia bisu? Lucu, berkata. Pak,
hukum-hukum syariat itu berlaku untuk mereka yang mampu melakukannya, Pak. Terus antum mau mewajibkan baca Al-Fatihah sama orang bisu gimana? Sementara Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Kalau antum bertanya kepada saya, kalau ada orang yang baca Al-Fatihah tapi tidak diucapkan dan dia tidak bisu, ini pertanyaan bagi saya sangat masuk di akal. Bagus. Tapi ini masalahnya dia bisu. Dan antum tahu dia bisu. Gak bisa ngomong. Maka yang jelas seperti ini jelas sah, Pak. Kenapa? Karena dia nggak mampu mengucapkan masalahnya. Pahami baik-baik saudaraku sekalian, ya. Kalau misalnya antum bilang sholat orang yang bisu tidak sah, ya Allah kasihan amat. Semua orang bisu, sementara bisu dari siapa? Allah yang memberikan. Ya, nah ini. Adapun kalau misalnya antum bertanya gimana kalau ada orang membaca Al-Fatihahnya di hati dan tidak diucapkan di lisan, padahal dia bisa, maka kita katakan tidak sah sholatnya. Semua ulama sepakat bahwa membaca Al-Fatihah itu harus diucapkan oleh lisan. Jika di kampung-kampung masyarakat taklid kepada orang yang dia anggap di daerah tersebut seorang alim, bagaimana Ustadz? Maka si alim itu yang akan menanggung dosanya kalau ternyata dia salah. Adapun masyarakatnya sudah melaksanakan kewajiban untuk bertanya kepada seorang apa? Alim. Dan ternyata adanya alim ulama yang kayak gini, yang ternyata berbuat dan yang lainnya. Sementara si masyarakat percayanya kepada dia bahwa dia seorang alim. Ya, maka si masyarakat sudah melaksanakan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Nah, kalau ternyata si alim ini fatwanya ngaco, maka si alim ini yang akan menanggung dosa-dosa mereka nanti pada hari kiamat. Adapun masyarakat ini tidak berdosa, kecuali kalau datang kepada mereka dalil hujah yang lebih kuat, lalu mereka tinggalkan dalil hanya sebatas ngikutin taklid siapa? Si alim ini. Makanya kata para ulama, taklid itu menjadi haram kapan? Ketika telah datang kepada kita apa? Dalil lain yang lebih kuat, pendapat lain yang lebih kuat hujah-hujahnya. Kemudian kita tinggalkan dalil hanya karena ngikutin pendapat saja. Maka yang seperti ini berubah jadi haram. Nah, kalau belum sampai kepada dia hujah, selama dia mengikuti alim tersebut, maka dia tidak berdosa karena dia sudah melaksanakan tugas sebagai seorang awam. Ya. Apakah makmum masbuk mendapatkan imam sedang ruku dapat 1 rakaat? Naam. Ini pendapat jumhur. Dalilnya hadis Abu Bakrah. Bahwasanya Rasulullah SAW sedang sholat dan ruku, datanglah Abu Bakrah, Pak. Melihat Rasulullah sedang ruku, Abu Bakrah langsung lari, Pak. Kemudian ruku, sebelum masuk shaf berjalan sambil ruku. Kemudian Rasulullah SAW setelah selesai sholat bersabda, siapa yang melakukan perbuatan tadi? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan fala ta'ud. Semoga Allah menambah kamu semangat. Jangan kamu ulangi lagi perbuatan. Tapi Nabi tidak menyuruh Abu Bakar untuk menambah 1 rakaat. Nabi mencukupkan. Sehingga kata jumhur,
Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang dapat ruku sudah dianggap dapat 1 rakaat. Iya. Demikian pula hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa Abdullah bin Mas'ud berjalan dengan seorang tabi'in, saya lupa namanya kalau tidak salah, Tariq bin Bashir atau Bashir bin Tariq, lupa namanya ya. Ketika sampai di pertengahan masjid, imam ruku. Maka Ibnu Mas'ud pun segera ruku dan sambil ruku berjalan masuk ke dalam saf. Kemudian imam salam, Abdullah bin Mas'ud pun salam, assalamualaikum. Kemudian temannya ini bangkit buat menambah 1 rakaat. Kita ditarik sama Abdullah bin Mas'ud, apa? Ijlis, faqad adrakta, kamu sudah dapat 1 rakaat. Iya. Ini pendapat jumhur dan ini pendapat banyak ulama muhaqqiqin, dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah secara dalil. Iya, bahwa orang yang dapat ruku imam maka dapat 1 rakaat. Bagaimana sikap kita bila ada orang yang melecehkan atau mengolok-olok Islam? Bolehkah kita perangi? Antum mau pakai apa? Antum datang ke dia bawa golok gitu, atau gimana? Ya, memang orang yang mengolok-olok Islam itu, ya, ini dia sudah menyakiti Allah dan Rasulnya. Tapi masalah memerangi ini siapa kita gitu. Apa kemampuan kita? Nah, kalau misalnya setiap ada orang prolog kemudian ini serang, yang ini nanti nyerang lagi. Iya. Akhirnya terjadi keributan di mana-mana. Mudorotnya jauh lebih besar. Maka yang seperti ini tentu diserahkan kepada ulil amr. Iya, mereka lah yang berhak untuk menangkapnya. Mereka yang berhak untuk memberikan hukum yang setimpal. Adapun kita main datengin bawa golok langsung dibacok gitu, ini bisa menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, Pak, untuk Islam dan kaum muslimin, Pak. Iya. Maka dari itu dalam hal ini juga tidak boleh sembarangan, ya, dalam melakukan hal-hal seperti itu. Kalau misalnya pemerintah tidak menegakkan, ya itu salah dia, mereka. Kewajiban kita adalah membantah saja secara hujah, secara dalil, ya, menasehati orang-orang yang memperolok itu. Mudah-mudahan mereka sadar. Nah, demikian, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.